para bapak, ibunya sedikit saya lihat, terutama Pak Yusuf. Waktu saya baca undangan ini mau ada praselesaian katanya. Saya baca lagi kerangka berpikirnya, terms of reference-nya, maka sore ini saya datang karena saya juga sangat mendukung gagasan-gagasan dari Bapak ini. Kalau tadi disinggung tahun 50-an, para pendiri bangsa negara sudah berbicara masalah pentingnya rumah untuk rakyat, maka kita lihat dalam perjalanannya memang tidak begitu mulus. 50, kemudian kita menghadapi demokrasi parlementer dengan multi party system, dengan kabinetnya jatuh bangun, tidak bertahan lama. Kemudian kita tahun 65 kita masuk demokrasi terpimpin, kita mempunyai rencana-rencana, tetapi ekonomi secara keseluruhan tidak mendukung juga. Karena itu pemikiran-pemikiran perumahan ini kemudian diangkat kembali benarnya tahun 70-an. Setelah ada Habitat Congress di Vancouver, Habitat Conference di delegasi Indonesia datang ke sana, antara lain Pak Sumarlin mewakili sebagai wakil ketua Bappenas, dan kemudian beberapa stakeholders yang ada. Saya ingat yang pasti almarhum Pak Daniel Mukhtar ikut serta di dalam rombongan itu. Lalu dari sana mulailah dicanangkan kembali pemikiran-pemikiran mengenai perumahan, meskipun saya tahu pasti di PU penelitian-penelitian, pemikiran-pemikiran sudah banyak dilakukan, uji coba, berbagai bahan bangunan juga sudah dicoba. Nah, dengan adanya Vancouver itu tadi, Habitat Conference, dicanangkan bahwa perumahan perlu untuk masyarakat. Ini kebetulan Pak Yusuf, saya dipanggil oleh Pak Harto, beliau ceritanya begini, setelah masalah pangan dan sandang kita bisa atasi, maka sekarang kita masuk kepada upaya-upaya pembangunan perumahan. Nah, lalu beliau tanya, saya tanya lagi, kalau itu menjadi sasaran Pak, kenapa Bapak manggil saya? Saya kan bukan berlatar belakang teknik. Tapi beliau punya komentar menarik juga. Saudara saya panggil bukan untuk menukangi rumah, tapi untuk mengkoordinir penanganan perumahan. Saudara menangani nanti koordinasi dengan Bank Indonesia, dengan Bank Tabungan Negara, dengan Perumnas, dengan Departemen Keuangan, dan Cipta Karya di Departemen PU. Nah, sehingga dengan demikian arahan diberikan dengan jelas. Baru kemudian setelah mendapat pengarahan ini, saya mempelajari kembali benarnya di kalangan bangsa kita ini pemikirannya gimana mengenai perumahan ini. Nah, ini Pak Rahmadi ada di sini, saya belajar di PU karena di sana gudangnya pemikir-pemikir masalah perumahan ini, ada Direktorat Perumahan, ada Dirjen Cipta Karya, tapi sebenarnya juga ada beberapa pakar-pakar yang sangat mendalam sekali pemikirannya masalah perumahan. Karena itu, di dalam membicarakan perumahan, kita selalu membagi dua pada saat itu, perumahan kota dan perumahan desa. Lalu diputuskan bahwa ternyata perumahan kota jauh lebih parah daripada perumahan pedesaan. Nah, kalau begitu, fokus kita masalah perumahan ditambah dengan urbanisasi yang begitu pesat, perpindahan penduduk dari kota ke desa begitu besar, maka masalah-masalah perumahan kota menjadi pemikiran di samping perumahan desa. Selanjutnya saya ikuti Pak, mungkin juga sampai sekarang kita pegang. Lalu dibahaslah standar rumah orang Indonesia itu harusnya berapa besar. Lalu dikaitkan dengan besarnya keluarga, karena waktu itu keluarga berencana dicanangkan, tiap keluarga hanya satu bapak, ibu, 2 anak, 4 orang, lalu didesain rumah yang cocok untuk keluarga ini gimana.
Akhirnya disepakati rumah yang paling minim menurut penelitian Direktorat Perumahan di Bandung bahwa rumahnya itu minimum tipe 36. Jadi ada 2 kamar tidur, ada kamar tamu, kamar makan, ada kamar mandinya 1. Kalau anaknya 2 masih kecil boleh 1 kamar. Tapi kalau nanti besar mungkin yang laki tidur di ruang tamu, yang perempuan di kamar. Nah, itu minimum standarnya tipe 36. Lalu luas couplingnya berapa? Nah, karena banyak oleh tata ruang mengatakan harus kira-kira 60 meter persegi. Karena yang boleh dibangun 60% dari lahan yang dipunyai itu. Nah, sehingga minimum standarnya 60 meter persegi. Boleh 90, boleh 120, tapi itu nanti tingkat pendapatan mereka. Nah, dengan ditentukan standar ini, ternyata itu juga nggak bisa dicapai oleh keluarga-keluarga kita. Maka keluarlah ide rumah inti, core house, yang diperkenalkan oleh Habitat dari United Nations itu. Kita juga adopsi itu. Nah, jadi kembali tadi masalah ini, standar ini perlu kita pegang bersama dulu. Karena dengan demikian kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan ke depan. Kalau perumahan yang kita mau itu adalah warga kita itu minimum menempati rumah tipe 36 gitu loh. Nah, kalau ini Pak Yusuf kita pegang, maka kongres kita nanti standar ini kita kukuhkan lagi supaya menjadi kesepakatan bangsa dimanapun. Nah, lalu saya ingat cerita-cerita Pak Purnomo Sidi suka cerita, ya almarhum ini boleh aja orang punya rumah tipe 1000 yang luas rumahnya, tapi ingat tipe 36 sebenarnya sudah cukup katanya. Jadi harus dilihat itu. Nah, jadi standar ini disepakati, kemudian lahan yang dibangun hanya boleh 60%. Itu kita sepakati. Lalu dimulailah pembangunan kota-kota satelit sekitar kota besar dan ditentukan